Haleluya. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan. Secara khusus kita ada di hari terakhir di bulan November ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Ya, semua karena kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan dengan merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai segala sesuatunya. Dan saya mengajak setiap umat Tuhan yang sudah diberkati melalui program Bible and Coffee ini, bantu bagikan kembali saudara yang dikasih dalam Tuhan renungan singkat ini, agar renungan singkat ini boleh ada di tangan banyak orang, dan pada akhirnya mereka juga boleh menerima kekuatan yang kita terima, boleh menerima pengharapan, keteguhan iman yang kita juga alami tatkala kita merenungkan firman Tuhan, ya. Sehingga melalui sosial media kita ada banyak orang juga boleh mengalami berkat-berkat yang sama yang kita terima. Haleluya. Kita akan berdoa, kita akan merenungkan firman Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih buat kasih setiamu, terima kasih buat anugerahmu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena hari ini kami ada di hari terakhir di bulan November ini. Semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami rindu untuk merenungkan firman-Mu sebelum kami memulai segala sesuatunya. Allah memberkati sehingga setiap kami yang mendengar, kami mengerti, dan kami mengerti, kami melakukan apa yang kami dengarkan dalam setiap kebenaran firman-Mu. Berbicara bagi masing-masing kami ya Roh Kudus, karena kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada satu peristiwa yang tercatat di Alkitab yang menjadi pembelajaran buat setiap kita. Di dalam Hakim-Hakim pasal 7 ayat yang kedua, apa yang dikatakan di Alkitab di sana? Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendiri yang menyelamatkan aku. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, suatu kali bangsa Israel dalam kepemimpinan Gideon pada saat itu diperhadapkan dengan tekanan dari orang-orang Midian, ya kan, orang-orang Amalek akhirnya ikut juga berperang dengan mereka. Bahkan Alkitab mencatat juga ada orang-orang dari sebelah timur. Berapa banyaknya? Alkitab mencatat di ayat yang ke-12 itu seperti pasir di tepi laut, seperti belalang banyaknya mereka. Sedangkan dari pihak bangsa Israel sendiri dalam kepemimpinan Gideon hanya 32.000 orang yang siap berperang. Tetapi Tuhan bilang apa di ayat 2 tadi? Terlalu banyak. Nah, ada satu perkataan firman Tuhan yang berkata seperti ini di ayat yang kedua, saudaraku. Terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang ku kehendaki. Jadi yang Tuhan kehendaki memang gak banyak-banyak. Ya kan? Yang Tuhan kehendaki cuma 300. Akhirnya dari 32.000 disaring menjadi 10.000, disaring menjadi 300. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Nah, ternyata yang Tuhan kehendaki untuk bangsa Israel berperang melawan begitu banyak orang itu cuma 300. Itu yang dikehendaki Tuhan. Jadi kalau kita lihat perkataan firman Tuhan, yang ku kehendaki adalah 300 ini. Seringkali yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita itu gak kita ngerti, saudara. Kita lagi setia-setianya ikut Tuhan, ada tekanan hidup, ada masalah. Kita lagi sungguh-sungguhnya ikut Tuhan, tiba-tiba kita difitnah, kita dirugikan. Terkadang hal itu terjadi. Sama mungkin seperti Gideon. Tuhan, kenapa cuma 300? Ini musuhnya terlalu banyak. Gideon gak ngerti kenapa cuman Tuhan izinkan 300. Kalau mau ya dikurangin 2.000 lah, 30.000 lah, mungkin masih make sense begitu kan. Tapi Tuhan punya rencana lain, Tuhan punya kehendak lain. Dan inilah yang perlu kita ketahui, yang menjadi kehendak Tuhan itulah yang pasti tergenapi. Bukan kehendak saudara dan saya yang tergenapi. Saudara, kita punya kehendak. Kita pengennya terjadi seperti ini. Kita pengennya agar rumah tangga saya seperti ini. Kita pengennya usaha saya berjalan seperti ini. Kita pengennya hidup keluarga, orang tua dengan anak pengennya berjalan seperti ini. Tetapi Tuhan punya kehendak lain. Dan saya percaya kehendak Tuhan itu jauh lebih baik, jauh lebih indah daripada kehendak saudara dan saya. Alkitab jelas mencatat bahwa seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu, rencanaku dari rencanamu. Kehendak Tuhan dengan kehendak saudara dan saya itu jauh berbeda seperti tingginya langit dari bumi.
Itu sebabnya kita nggak pernah mengerti, terkadang tidak terselami. Kenapa sih Tuhan buat begini? Kenapa sih Tuhan izinkan begini? Tidak pernah kita pikirkan. Itulah yang kita ketahui. Karena kalau dia jalan-jalannya tidak, dia jalan-jalan Tuhan terselami, dia bukan Tuhan. Jalan-jalan Tuhan tidak terselami karena memang dia Tuhan. Itu sebabnya kita nggak pernah mengerti. Bangsa Israel harus melawan begitu banyak orang Amalek, begitu banyak orang Midian yang Alkitab catat seperti belalang banyaknya, untanya tidak terhitung seperti pasir di tepi laut, dengan 300 orang saja. Saudaraku, kita belajar hari ini. Seringkali yang Tuhan izinkan terjadi, yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita itu gak akan pernah kita selami, gak akan pernah kita mengerti. Dan seringkali itu terkadang membuat kita susah, terkadang bukan susah, terkadang membuat kita kok begini ya Tuhan ya, kok begitu ya, ikut Tuhan kok terkadang begini, ikut Tuhan kok kadang terjadi seperti itu. Sampai akhirnya kita gak mengerti kenapa sih Tuhan izinkan begini. Tetapi di balik semuanya itu, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan memuji-muji Tuhan setelah masa itu berlalu. Sama ketika bangsa Israel dengan 300 orang membunuh semua mereka, bahkan pemimpin-pemimpin mereka ditebas, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Itu terlihat, oh di sini Tuhan berperang, jelas bukan karena kami. Dan Gideon menyadari bukan karena saya. Sehingga ketika orang-orang Israel mau mengangkat Gideon atau anak-anak Gideon, Gideon bilang, no, bukan saya, bukan juga anak-anak saya, tetapi Tuhanlah yang memimpin kamu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, terkadang Tuhan izinkan hal-hal yang mungkin kita nggak mengerti, nggak memahami. Tetapi itulah kehendak Tuhan supaya kita bertumbuh. Itulah kehendak Tuhan supaya kita maju. Itulah kehendak Tuhan supaya kita mengalami kemuliaan Tuhan. Dan izinkan saya menyampaikan hal ini. Apa yang Tuhan kehendaki itu baik buat saudara dan saya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, yang Tuhan kehendaki selalu baik buat saya. Dia Bapa yang baik. Dia selalu membuat dan merekarkan segala sesuatunya itu mendatangkan kebaikan. Berarti apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang menjadi kehendak Tuhan, itu adalah kehendak yang terbaik. Dan itu yang pasti akan digenapi. Mazmur 135 ayat yang ke-6. Dalam Mazmur 135 ayat yang ke-6 firman Tuhan bilang begini saudara. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya. Lihat. Tuhan akan mengerjakan, Tuhan akan melakukan apa yang dikehendakinya. Di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudera raya, Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya. Izinkan saya hari ini mengingatkan kepada anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, secara khusus di hari terakhir di bulan November. Yang dilakukan Tuhan hanyalah apa yang dikehendakinya, bukan apa yang dikehendaki kita. Amin. Dan saya izinkan saya juga menyampaikan hal ini. Yang dikehendaki Tuhan itu selalu baik buat saudara dan saya. Karena dia Bapa yang baik, dia selalu memberikan segala pemberian yang baik dalam kehidupan saudara dan saya. Itu yang kita pegang. Itu yang kita jalani dan itu yang akan kita hidupi. Apapun yang Tuhan kehendaki itu pasti jadi. Makanya Ayub pernah mengatakan dalam Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Setiap kehendak Tuhan pasti akan digenapi dan rencananya pasti akan terjadi. Itu sebabnya bagian kita aja berserah. Kalau engkau lakukan ini mentok, lakukan itu mentok, kerjakan ini mentok, kerjakan itu mentok. Jangan paksa. Berarti either dua, belum waktunya Tuhan atau Tuhan akan bukakan jalan yang lain. Jangan paksa, karena kalau ketika kita maksa, kita gak berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan saudaraku, maka hidup kita yang akan rumit. Hidup kita yang akan sulit. Kalau Gideon pada saat itu tetap memaksa dengan 32.000 orang, tidak dengan 300, belum tentu menang. Belum tentu menang saudaraku. Itu sebabnya hari ini kita diingatkan belajar untuk mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Bukan kehendakku, tetapi kehendakmu saja ya Tuhan yang jadi. Sama-sama bilang sama saya, bukan kehendak saya Tuhan, tapi biar kehendak Tuhan saja yang jadi atas hidup saya. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, ada satu pembelajaran hari ini kami dapati. Biar kehendak Allah saja yang jadi dalam hidup kami, bukan kehendak kami. Biar rancangan dan rencanamu saja yang jadi, bukan rancangan dan rencana kami. Bapa, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, tolong setiap kami anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman-Mu hari ini. Kalau sampai hari ini kami melihat ada satu keadaan, ada satu peristiwa, ada satu masalah yang memang ini adalah kehendak Tuhan, kami belajar berserah. Karena kami tahu apapun yang terjadi dalam hidup kami selama ini kehendak Tuhan, maka kami akan lihat suatu yang dahsyat terjadi dalam hidup kami.
Hamba berdoa buat umat Tuhan, beri hikmat, beri tuntunan, beri arahan, supaya kami mengerti keputusan jalan-jalan yang harus kami ambil sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Hamba juga berdoa buat yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan di dalam nama Yesus, sehingga mereka mengalami kuasa kesembuhan oleh karena mereka mendengarkan firman-Mu. Berkat-Mu ada atas masing-masing kami Allah. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Belajar untuk mengikuti kehendak Tuhan dan menyadari bahwa kehendak Tuhan adalah yang terbaik buat hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita.